Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Roh Kudus, kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para murid Tuhan Yesus harus menjadi Israel yang benar, yang mengalami pemulihan, memenuhi misi Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, sehingga keselamatan Tuhan dapat mencapai sampai ke ujung bumi. Masalahnya, para murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka melarikan diri, mereka bersembunyi, mereka ketakutan, dan tidak ada seorang pun yang berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus telah memulihkan para murid ketika mereka sedang berada di pantai Genesaret. Dan Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus telah menerima segala kuasa di surga dan di bumi, dan kuasa itu juga diberikan kepada murid Tuhan Yesus untuk memampukan mereka menjadi saksi Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika Roh Kudus itu diberikan, para murid Tuhan Yesus mendapatkan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Ketika kita membaca Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang sangat berbeda. Tidak ada lagi ketakutan, mereka tidak lagi bersembunyi, mereka dengan lantang menyuarakan kebenaran Injil Kerajaan Tuhan. Dimulai dari Petrus yang berdiri dan berbicara dengan lantang kepada orang banyak yang sedang berkerumun di Yerusalem, dan melalui khotbah yang disampaikan, 3.000 orang boleh diselamatkan. Dan seterusnya di dalam kitab Kisah Para Rasul diceritakan bagaimana para murid Tuhan Yesus, para rasul bersaksi, dimulai dari Yerusalem dan kemudian mulai menyebar ketika penganiayaan gereja mula-mula. Janji Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 adalah jaminan bagi kita. Kuasa yang dijanjikan itu bukan untuk segelintir orang terpilih dengan urapan khusus, yaitu para murid Tuhan Yesus saja, tetapi janji ini berlaku bagi seluruh orang percaya. Roh Kudus akan memberikan kepada kita keyakinan dalam penginjilan kita. Kita mungkin bukan seorang yang pandai berbicara,
kita bukan seorang penginjil besar, atau kita tidak memiliki karunia penyembuhan, atau kita bukan orang yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita dapat bersaksi dari apa yang telah dilakukan Tuhan di dalam Kristus Yesus, dan itu dapat menggetarkan hati orang-orang yang mendengar kesaksian kita. Hari ini Injil Kerajaan Tuhan belum sampai ke ujung bumi. Injil Kerajaan Tuhan disebarkan bukan hanya melalui tanda-tanda ajaib dan mujizat. Injil Kerajaan Tuhan tidak hanya disebarkan melalui perbuatan-perbuatan baik kita, atau malah dengan kekerasan atau paksaan. Injil Kerajaan Tuhan disebarkan melalui kesaksian. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kuasa yang Tuhan berikan kepada para rasul, Tuhan juga berikan kepada kami gerejamu yang hidup di akhir zaman ini. Karena itu Bapa, berikan kepada kami kemampuan, keberanian untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan, hingga Injil Kerajaan Surga boleh sampai ke ujung bumi. Dimulai dari keluarga kami, daerah sekitar kami tinggal, lingkungan yang lebih luas lagi, bahkan sampai Tuhan memakai kami, entah sampai di mana kami akan terus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, supaya semua orang boleh diselamatkan, karena Engkau tidak menghendaki seorang pun yang binasa. Berikan kepada kami keberanian, berikan kepada kami Tuhan kemampuan untuk kami berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa, ini kami, pakai kami mau menjadi saksimu dengan kuasa yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ingat saudaraku, ketika Roh Kudus diam di dalam kita, maka kita akan memperoleh kekuatan adikodrati untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.